masuk. Itu masuk. Karena true damage. Jadi menurut Devin, kira-kira gimana nih Ben? Wah, ini bakal jadi fight yang benar-benar lama. Kita ngelihat adanya pick of potential pastinya dengan ngebawa Chow, tapi di sisi lain juga Masya yang nampaknya akan menjadi roamer benar kali ini. Ini bakal repot juga untuk dihadapin, mau di pick off juga tetap aja Masya ya Masya gitu. Yes, benar banget. Masya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana tebalnya dia dengan 3 bar HP dan buat sekarang diganggu-ganggu Barbosanya. Bahkan sampai nge-buying time untuk memaksakan retribution sepertinya dari Aether. Oh, retribution is on point. Kali ini nampaknya mendapatkan keuntungan dari Barbosa. Udah memberikan informasi, tapi apakah mau ditabrak? Karena lihat ada Eve di depan sana. Ada Jaskar juga bakal coba untuk masuk lebih dalam lagi. Dan ternyata benar akan ditabrak. Gak peduli apapun terjadi Aether. Aether bakal di zoning out. Retribution bakal coba ditahan Jaskar. Sabar sedikit dan Retribution sudah bisa dipastikan. Barbosa mundur dengan sprintnya ke arah belakang. Dan itu dia Pranata mencoba untuk memberikan sedikit damage. Botol memang belum memiliki damage. Tapi setidaknya kali ini Purple Buff dan Lancelot tanpa Purple Buff ini berat banget di early game. Berat di early game ya, tapi tidak dengan di late game. Di late game dia masih oke lah. Mungkin nanti dia punya Endless atau mungkin nanti dia bakal shifting ke arah Thunderbelt. Sebagai itemnya itu case-nya beda. Tapi di early udah bisa dipastikan berat. Ya, dan ini kayak aku ngeliatnya balik lagi ke dalam game yang pertama ya, dimana Bigetron bisa ngebawa Barbosa, dia bisa main agresif dan langsung kelihatan kerugian untuk RRQ. Namun berhasil dimakan ternyata oleh Firnokir, penculikan ke arah gold buff-nya. Oke, nggak ada yang menduga-duga ternyata walaupun badannya udah set up duluan. Dan harusnya Banana nggak sih? Iya. Harusnya Banana nggak sih? Udah ditarik kan gitu kan. damage-nya dari lavanya kan ada apa ya, ada animasinya. Iya. Makanya lah nggak langsung didapatkan sama Banana. Oke. Barbosa ditutup benar-benar tidak boleh masuk ke dalam kandang ini dari tim RRQ Sena. Para pemain dari tim RRQ Sena kali ini mereka agak sedikit tertinggalan dari segi Purple Buff. Kalau goldnya itu nggak terlalu berbeda jauh, tapi kalau untuk Purple menurut gue agak cukup jauh. Karena itu menjadi salah satu hal yang penting dimiliki dari seorang Aether. Lihat, sudah telah dikerahkan. Aether di depan sana, Retribution di sound point, dibalikan kembali keadaan depan ke para pemain dari tim RRQ Sena. Mereka harus mundur ke arah belakang Jaskar. Gak mau masuk lebih dalam lagi dan dia menunggu posisi di mana Banana harus tertabrak kembali dan berhasil di first blood. Di arah depan, Banana udah benar-benar diikat, ditunggangin, nak-nung. Waduh, langsung digendongin ya dengan grab-grab yang memang dikeluarkan oleh seorang Firnokir. Kali ini ngebuat satu pemain dari RRQ harus hilang dan ini bakal ngasih space tentu saja di area atas, di area mid lane pun bakal demikian. Tapi kita bakal lihat juga dengan perbedaan gold kali ini yang belum signifikan, tapi purple buff di awal balik lagi ini bakal ngebuat dari Bigetron semakin pede pastinya. Dia bisa semakin berani juga, apalagi dengan adanya Barbosa. Kali ini kalau misalnya pengen ngelakuin pick off gak jadi masalah besar buat mereka, tapi dari seorang Boy Chili Boy begitu ternyata langsung masuk ke bagian belakang The Way of Dragon langsung dibuka di sana. Pranata juga akan memberikan beberapa damage-nya kali ini meskipun belum terlalu terasa, tapi The Warman Impression harusnya masih bisa dia lawan dengan hanya seorang Aether di bagian belakang, tapi ternyata dengan kehadiran Barbosa ini menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan RRQ. Problemnya satu, kenapa Jaskar nggak takut sama seorang Pranata? Gak ada Demon Hunter Sword. Iya, intinya itu belum ada Demon Hunter Sword, itu adalah saat yang tepat untuk tabrak aja apapun yang ada di depan. Tapi kalau udah ada Demon Hunter Sword mungkin agak sedikit respect ya. Dan tapi bahkan tadi flicker on point-nya sih dari seorang battle dengan dash-nya. Itu benar-benar langsung dihajar Bochili Boy ketika The Way of Dragon-nya ternyata dilanjutkan. Iya benar. Jadi damage dari secondary turret-nya atau inner turret-nya masuk. Dan itu membuat sosok dari Pranata yang udah ngelakuin Blazing Duet duluan. Jadi mau nggak mau harus mundur ke arah belakang. Mau nggak mau dia harus clear. Iya. Dia paksa Blazing Duet untuk clear. Jadi karena objektif poinnya dia minion. Masalahnya dia nggak dapat gerobak terakhirnya tadi. Sayang sekali. Tapi nampaknya melihat adanya sebentar lagi Turtle akan coba dibuka. Bochili Boy nggak punya flicker untuk melakukan sedikit inisiasi. Iya, ini dia kita bakal melihat karena tadi memang Turtle-nya udah terspawn di menit-menit awal dengan Retribution yang kali ini kayaknya masih ready untuk kedua player. Tapi Pranata baru saja berhasil dapetin satu eliminasi di area bottom lane, membuat mereka bisa dapetin platingan seharusnya di bagian bawah, dan bahkan dari seorang Jaskar akan memberikan perlawanan dengan adanya satu Turtle yang coba untuk ditukar dengan satu kematian battle. Tapi nampaknya semua spekulasi kita salah. Aether nggak pasang Retribution-nya, tapi dia tetap dapetin orange buff-nya. Turtle dipegang sama seorang Jaskar. Tapi dari bottom lane tadi sebenarnya menurut gue battle itu flicker ke arah yang tepat. Dia masuk ke arah boost, tapi sayangnya refleks dari Pranata itu untuk ngeluarin Art of Thievery-nya pas banget ke arah bush-nya. Jadi kayak sama-sama on point. Jadi itu soalnya nggak seharusnya itu tidak asal klik apa sih namanya Auto click. Enggak auto click karena
Kan itu Diarahin, masuk ke arah bus itu kan hilang vision. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya auto-click ya gak bakal Harusnya ke masuk depan. damage-nya gitu. Iya, Art of Delivery-nya harusnya ke depan. Betul. Tapi kali ini benar-benar kalkulasi yang dilakukan oleh Pranata benar-benar on point. Dan kita bakal bergeser juga ke area top lane karena Grab udah mulai memasuki ke dalam tubuh dari para pemain. RRQ terlebih dahulu, Firnocure tapi dalam bahaya juga sebenarnya dari seorang Banana yang harus ditumbangkan. Oke, kembali Firnocure, kesulitan Banana. Ini kesulitan bukan karena dia tidak kuat, tapi karena dia tidak bisa pukul lawannya. Karena dia tidak bisa head to head dengan lawannya. Lawannya di atasnya Lawannya dia. di atasnya dia. Jadi itu yang dia tidak bisa lakukan. Kalau dia langsung gunain Vengeance, dia menggunakan Inferno juga mungkin agak sedikit useless nampaknya di sana ya. Gak ada damage yang masuk. Gak ada damage yang masuk, gak bisa untuk baku hantam, gak bisa mainin Molten Side-nya. Jadi bingung juga di sana. Iya, gak bisa main deket-deket. Tapi kali ini sama juga dari seorang Pranata kayaknya gak boleh terlalu dekat dengan keberadaan dari seorang Gamora. Kita lihat real world manipulation-nya ternyata udah ngasih impact yang cukup. Dan bahkan di area orange buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Jasgar dengan retribution-nya. Oke, perbandingan satu level sangat berpengaruh dan ditambah di depan sana ada satu buah purple buff yang nampaknya tidak akan dikontes. Blazing 2 telah dikeluarkan, ingat pasif yang dimiliki Kari dan Barbosa mencoba di Duel Dragon cukup baik, tapi ternyata di sana dengan all out yang dimiliki dari tim pemain dari tim RRQ Sena, mereka berhasil mendapatkan satu Barbosa. Dan bahkan lihat clap yang dimiliki dari seorang Barbosa nampaknya tidak mau menimbulkan impact yang maksimal ya. Ya, terlalu tipis nampaknya untuk nyamain tersebut. Tapi kali ini Aether berhasil ngedapetin karakter turtle-nya Firnocure lagi-lagi. Akan coba untuk menunggangi tubuh dari seorang Banana. Ditambah lagi ada damage tambahan dari seorang Jasgar. Mungkin bisa saja menemukan satu pemain. Tapi masalah Bocil Boy akan segera mendekat juga. Dan Jasgar tetap mendapatkan eliminasi tersebut. Ditukarkan dengan nyawanya sendiri. Dan masih ada dua pemain juga dari Bigetron yang bakal coba untuk memberikan penyelamatan. Kali ini bakal mundur terlebih dahulu. Sabar dulu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi objektif turret, Bigetron di area atas tuh mereka tinggal dikit lagi buat dapetin ke arah outer turret ya. Untungnya ada Warlord sih. Untungnya ada Warlord. Damage-nya cukup untuk bisa menumbangkan dari seorang Jasgar. Dan bahkan di sisi lainnya dari para pemain dari tim RRQ berhasil mendapatkan shutdown pula dengan adanya 4 point kill dan berbanding dengan 3. Mereka perbandingan gold juga tidak terlalu jauh. Cuma menurut gue Barbosa ini harus agak lebih wise untuk menggunakan clapnya sih. Harus ke orang yang tepat. Iya, balik lagi sih. Untuk pemilihan target mungkin akan lebih dipertimbangkan. Karena masing-masing udah bakal ada targetnya dari call masing-masing timnya. Cuma gimana cara untuk menginisiasinya aja sih. Karena balik lagi RRQ Sena. Karena mereka bawa Chow, mereka punya Lunox juga. Ini sebenarnya pick off juga menjadi salah satu metode kemenangan mereka. Sekarang Aether juga udah punya satu Hunter Strike, jadi otomatis penetration tambahan, physical damage tambahan, akan mempermudah dirinya untuk mendapatkan poin-poin kill dan objektif yang dia butuhkan. Iya, ini kalau misalnya Bocil Boy bisa nyulik satu pemain aja, itu damage-nya menurut aku di menit kayak gini udah bisa banget. Udah cukup banget untuk langsung mendapatkan satu instant elimination. Tapi kali ini masalah teamfight terjadi, Firnocure bakal coba untuk masuk ke bagian depan dengan beberapa resource yang udah dikeluarkan. Lunox pun mengeluarkan ultimate-nya, tapi reward manipulation dari sana Fir berhasil menumbangkan satu pemain di sana. Pranata still survive dengan adanya mirroring image yang bisa dia dibukakan. Tapi Aether juga harus menghindar dengan damage yang dikeluarkan oleh seorang battle begitu sakit di attack speed. Bahkan Bocil Boy juga harus melakukan satu defensive movement. Hilang dari vision, sayang sekali. Vision yang lost dimiliki dari seorang botol. Nampaknya di sana dia tidak bisa mendapatkan siapapun. Itu semuanya almost. Dan bahkan Barbosa menunjukkan batang hidungnya. Jangan lupa Pranata udah punya Demon Hunter Sword. Damage-nya terlalu sakit. Aether harus mundur. Tidak bisa untuk maju lebih dalam lagi. Dan bahkan dari seorang Barbosa harus respect terhadap seorang Pranata. Itemnya udah pasti bisa menumbangkan seorang Barbosa. Dan bahkan tadi Barbosa sebenarnya udah lumayan tepat, dia memaksa. Tapi memang range-nya nggak dapat. Dan ingat Pranata ketika Blazing Duet ada absorb shield damage yang didapatkan dari Blazing Duet. Sehingga itu membuat untuk Pranata sendiri makin sulit untuk ditangkap. Dan buat sekarang dia akan menuju kepada Wind of Nature sepertinya. Menengok dari serangan battle yang makin lebih mematikan nantinya. Duel serangan sudah tidak ada untuk kali ini. Split di depan sana. Dan bahkan Aether mencoba untuk mengadu retribution. Berhasil dengan Aether, tapi lihat di sisi sebaliknya Pranata Sakaratul Maut Bocil Boy yang menjadi korban selanjutnya. Banana mencoba untuk menuju ke arah seorang botol. Tapi botol langsung mundur ke arah belakang. Tapi ini bagus banget. RRQ Sena bisa menetral. RRQ Sena bisa mencuri lot yang dimiliki dari Bigetron tanpa harus kehilangan korban satupun. Iya, bahkan mereka dapetin satu korban gitu kan ke arah seorang Gamora. Nggak ada defensive high ground yang kali ini dimiliki oleh Bigetron untuk beberapa saat ke depan. Firnocure yang harus berusaha keras buat ngejaga ke arah outer mid turret terlebih dahulu sambil jagain juga di area bottom lane karena Lordnya udah mulai masuk ke area teritori dari Bigetron. Hitungannya kayak
apa ya, kalkulasi untuk masuk tim fight-nya bagus banget. Bagus banget. Haternya udah ngedistract, habis itu distraction kedua datang dari Pranata yang dia menggunakan sprint juga. Jadi buat sekarang karena dia udah punya Wind of Nature, makin sulit untuk ditumbangkan tentunya bagi sosok Cloud yang satu ini. Tapi bahkan dia satu hal ya menurut gue, ketika dia tarik dia tuh nggak greedy gitu loh. Dia nggak masih mau lebih. Emang mereka udah nggak mampu lagi masuk lebih dalam. Rata boy, itu stiker kesukaan gue. Tau nggak, PKB marah-marah banget kalau gue pakai stiker itu. Emosi gak sih dengernya kalau digituin? Lama soalnya. Oh lama ya, Lama. durasi stikernya. Musuh pasti ke-trigger. Rata woy, dibilang rata soalnya. Rata boy, ada gituan ya. Lagi dikeluarin ya sama Bocil Bo. Tapi kali ini kita melihat juga dari seorang Firnocure masih berusaha untuk menghadapi dua pemain sekaligus dengan split-split yang dikeluarkan. Dan kayaknya untuk mid outer turret sejauh ini nggak bisa diselamatin lagi dari Bigetron. Oke, masih stiker yang terdengar nampaknya di sana, tapi ternyata para pemain dari tim RRQ mereka setidaknya dengan ada Lord ini mereka berhasil mendapatkan keuntungan 2000 gold. Barbosa masih mau lebih, jangan lupa ada Warlock di sana. Mereka masih coba untuk menahan semua permainan dimiliki dari tim Bigetron Beta. Itu tadi kalau masuk ke bus satu orang aja, itu bisa kemungkinan besar innalillahi. Surprise. Yes, bukan surprise lagi itu. Itu disurprisein namanya. Surprisein lebih tepatnya, benar. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal late game item nih yang lebih ready buat Gamora, kayaknya dia bakal menuju kepada Genius One untuk menambahkan dealing damage-nya. Tapi di satu sisi aku lebih setuju kalau dia bikin Winter. Dikarenakan Pranatanya ini lagi unstoppable banget, lagi unbeatable banget. Dan dia juga udah dekat banget dengan satu itemnya, itu adalah Malefic Roar. Yes, dan ya ini dia dari RRQ yang langsung aja menuju ke area inner turret dari Bigetron dengan dua pemain yang bakal coba untuk mempertahankan hal tersebut. Tapi dengan turret yang begitu banyak hilang, ini dari Bigetron mau nggak mau bakal coba untuk memberikan perlawanan terlebih dahulu Ranger Mas. Oke, bakal coba ditabrak nampaknya ada Barbosa, ada Pasara Clap telah dikeluarkan. Firnocure ragu-ragu, keraguan-raguan yang dikeluarkan malah dibalikan kembali oleh seorang Pranata masuk ke arah depan, blessing duet. Barbosa sekarang otomatis bahkan Gamora Warlord di depan sana, double kill, looking for triple kill, looking for Maniac kali ini. Lihat para pemain dari tim Bigetron Beta, mereka dengan keraguan-raguan yang mereka miliki bahkan mereka kehilangan 3 playernya. Ya ini dia decision making yang bagus banget dari RRQ ketika mereka coba untuk tarik mundur dulu, tapi ketika mereka udah ngeliat juga Bigetron udah pengen melakukan hal yang sama, dia langsung balikin semuanya, apalagi dengan ngebawanya seorang Pranata, range-nya jauh banget. Ragu banget tadi, itu kelihatan banget dia ragu ketika dia keluarin split-split. Terus ketika dia masuk dia muter balik, ada komen untuk mundur nampaknya di sana harusnya. Dan ditambah mungkin karena tidak ada battle kali ya, jadi damage-nya otomatis kurang. Dan malah yang tertangkap ini Gamora yang benar-benar ada di bagian high ground-nya. Jadi buat sekarang Lord otomatis bakal jadi gratis buat teman-teman dari RRQ Sena. Free Lord. Menengok dari Lord yang udah di Enhance, ini bakal nabrak ke arah bottom lane. Dan ini akan mendobrak pintu dari base turret yang dimiliki sama Bigetron Beta. Ini Genius One udah jadi, tapi masih jauh banget untuk menuju kepada Winter Truncheon. Dia punya armor, tapi tidak menutup untuk dari segi bagaimana Pranata dengan itemnya dia yang akan menuju kepada apa nih? Si Halberd kah? Dia udah punya regular spear di sini. Atau jangan-jangan dia akan menuju kepada Corrosion Sight agar ada 2 slow effect dari Banana, dari Pranata, dan nanti Warlord udah tinggal eksekusi aja deh suka-suka dia. Karena dia juga udah akan menuju kepada Winter terlebih dahulu dengan 2 item yang mematikan seperti ini. Gak usah si Halberd, Corrosion aja. Corrosion aja. 2 slow jadinya. Dia ambil moving speednya. Kalau nggak kalau dia nggak mau Immortal atau nggak dia nggak mau juga Brute Force kalian. Biar tuh Cloud tuh gini, gitu. Bener sih, kalau si Halberd kayaknya udah gak terlalu butuh gitu. Damage-nya udah terlalu sakit ya. Masih udah udah ditanggulangi oleh teman-teman yang ada di garis depan maksud aku. Tapi kali ini lihat Lordnya diselesaikan dengan cukup cepat. Tapi tetap mereka harus kehilangan satu base turret dari bottom lane. One by one situation di arah top lane nampaknya dengan seorang Barbosa ada juga dari seorang Banana. Mencoba dipotong. Lihat cutting instasi yang dilakukan Barbosa. Where are you going? Nowhere to hide. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Hilang begitu saja Barbosa, ditelan oleh pemain dari RRQ Sena. Ya, kayaknya mencoba untuk bisa ngasih space ya buat teman-teman yang nge-clear karena wave minion lagi. Coba untuk mereka bisa reset lagi. Tapi ternyata kali ini berbuah buruk pastinya untuk Bigetron ketika kehilangan Barbosa. Nggak ada lagi badan dalam 20 detik ke depan. Meanwhile, minion wave-nya tuh udah mulai masuk dari RRQ. Oke, di depan sana ada seorang Firnocure. Split-split telah dikeluarkan, tidak ada yang bisa ditangkap. Dan bakal lihat TMS dari seorang Firnocure. Masih ada flicker kah karena belakang berhasil menyelamatkan diri dari seorang Firnocure. Duel of Dragon telah dikeluarkan juga oleh seorang Bocil Boy. Tapi nampaknya tidak menimbulkan 1 poin yang maksimal. Mereka harus reset kembali. Bigetron, karena kalau tadi Bigetron berhasil menumbangkan 3 atau 4 orang di sana. Itu berbahaya untuk RRQ, bisa di one strike post di menit yang seperti ini. Masalahnya nggak bisa. Nggak bisa. Karena damage-nya kurang.
Dia baru selesai dengan satu item saja Corrosion. Genius One. Dan ini akan menuju kepada Corrosion Side yang dimana ini makin lebih mematikan lagi untuk efek slow tambahannya. Moving speed. Moving speed Aduh. juga dia udah punya dari Art of Berat. Thievery. Attack speednya bakal makin lebih tinggi juga. Dan attack speed adalah senjata dari seorang Cloud. Tinggal bikin Blade Armor sebanyak-banyaknya dari teman-teman Bigetron Beta. Cuma masalah yang kedua, Blade Armornya juga udah bisa ditembus pakai Malefic Roar. Benar. Karena Malefic Roar-nya udah jadi duluan. Dan ditambah dengan ini Warlord bakal menuju ke arah mana nih? Holy Crystal kah? Atau Lightning Truncheon? Karena Holy. kalau misalkan Holy Crystal, Holy gua. ini akan menimbulkan damage yang sangat amat mematikan bagi lini depan dari Bigetron Beta. Siapapun Ada itu. Nocture, ada Jasgar, ada Barbosa. Tiga-tiganya pasti kena meltdown. Nah ya ini dengernya udah pusing gitu ketika semua damage-nya bisa langsung nge-meltdown tapi dari seorang Bocili Boy nampaknya udah cukup tertangkap bahkan langsung terpecahkan Immortalnya dalam waktu yang sangat amat cepat. Di sisi lain juga di luar main polisi akan langsung dibuka untuk menyelamatkan seorang battle tapi Gamora harus menjadi satu bonus untuk para pemain dari RRQ. Masih ada 3 pemain, Bocili Boy pun masih bisa kembali ke bagian belakang mendapatkan kesempatan yang kedua tapi Jasgar blasting duet dari seorang Pranata gak bisa bertahan lagi dan 2 pemain saja terus ditambah lagi. Ada Phantom Execution yang dibuka langsung oleh seorang Ether One Lost Man dari Bigetron. Oh my god, almost wipe out. Lihat RRQ Sena membalikkan keadaan. Predator fokus ke arah base center. RRQ Sena take the game. 2-1. Oh my god. Di game pertama ditumbangkan.